Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah penggembala hewan tunggangan Nabi dan dia mensuplai daging dan susu. Dia siapkan transportasi. Dia seksi perlengkapan. Ternyata Nabi itu hijrah. Biar bagaimana sukses Abu Bakar temani, bagaimanapun Asma sukses. Tapi siapkan kendaraan. Kendaraan Nabi ini sukses. Ada seorang Amir bin Fuhairah. Yang inilah yang mensuplai perlengkapan transportasi. Inilah yang menghilangkan jejak langkah Nabi SAW. Karena onta Abu Bakar ini Nabi dibaca oleh musuh. Karena semua dulu jenis telapak kaki onta itu orang Arab tahu. Oh ini kalau begini onta ini pakai, dan yang punya onta ini pasti ini. Itu ditahu Pak. Akhirnya sesudah lewat itu ditutup. Wah, jadi memang kerja Pak ini bukan kerja perorangan. Ya, sekedar informasi ini Pak. Nanti nih awal Agustus tanggal 11 ya Pak awal ya. Kita rencana ini mau kerja tim begini. Kita mau kumpulkan 500 orang. Kita mau rihlah, kita mau dakwai. Yang tidak bisa satu orang yang kerja. Ada orang tua, ada anak muda, ada pemuda, ada perempuan, ada seksi perlengkapan seperti ini. Untuk bisa bekerja sebuah kebaikan, ada namanya binizam, berorganisasi secara terstruktur baru bisa. Biar bagus konsep tapi kok tidak dikerja bersama agak susah. Kemudian yang keenam, ada Abdullah bin Uraiki yang masih musyrik, masih berbeda dengan agamanya Rasulullah. Tapi kenapa Nabi ambil? Karena dia punya ilmu, dia punya profesional dalam memandu Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dia ambil jalanan mana yang paling pas, yang sulit diketahui oleh musuh, paling ringkas, paling cepat, paling aman. Karena itu sekarang dalam sifatnya profesional ilmu, tidak apa-apa kita ambil orang kafir selama aman dari keimanan itu tadi, selama aman. Ini bukan sesuatu mustahil semua orang kafir, tidak ada batas-batas tertentu, boleh ditemani bermuamalah dan hal-hal tertentu. 6 ini Bapak Ibu, yang mana paling penting dari 6 ini? Ya penting semua penting. Satu yang gagal ini Pak, nomor 6 misalnya bocorkan, terbongkar semua itu di atas. Semua ini kerja keras Pak. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak, kalau tidak ada orang-orang kerja begini, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW ketika dibaca tadi, ya, dibicarakan ini tadi ayat yang kita baca tadi yang pertama. Ini ketika dia mengeluarkan Muhammad itu dari mana, maka orang-orang kafir mengeluarkannya di dalam gua itu thaniyasnain. Satu di antara keduanya ini izhuma fil gar, ketika keduanya itu di gua. Gua apa ini gar? Gua thun. Iz yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya. Jadi panggilan yang paling bagus itu Nabi li sahibi, pada sahabatnya. Nabi kepada siapa itu? Li sahibi Abu Bakar. Apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar waktu dalam gua Pak? Adalah la tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku, jangan kau takut, jangan kau bimbang,
jangan kau khawatir, jangan kau bersedih, sungguh Allah bersama dengan kita. Ini ucapan Pak ketika waktu itu pasukan pengintai, pasukan pemburu haus darah yang tadi mau target 100 ekor unta itu lari ke Jabasur karena dia pantau Mekah tidak ada. Maka dia membaca pasti menuju ke sini. Arahnya Nabi itu dengan segala ilmu yang dimilikinya pasti menuju ke sini. Sasarannya ke Jabasur. Jadi ternyata orang-orang kafir itu tahu bahwa dia ke Jabasur. Tapi begitu sampai di Jabasur, apa yang terjadi? Ternyata waktu pengintai ini sampai di pintu, dia lihat heran bin ajaib. Kenapa? Karena pintu gua yang dilewati manusia itu sarang laba-laba. Sudah terbangun, sudah terbentuk. Logikanya orang kafir tidak mungkin, tidak ada orang di bawah. Pohon pun langsung tumbuh di pintunya. Sarang burung pun tidak terbongkar. Coba bayangkan Pak, burung-burung, pohon, laba-laba juga seperti militernya Rasulullah. Itu disebutkan di sini bahwa fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi. Saya adakan bagi Muhammad itu ada tentaranya Rasulullah SAW. Lam tarauha, kamu tidak lihat itu tentara itu. Kamu tidak lihat tentara itu. Tentara apa Pak? Tentara burung-burung, tentara sarang laba-laba. Rupanya Pak, makhluk yang paling lemah siapa? Laba-laba. Tapi justru dibalik kelemahannya itu menjadi sumber kekuatan Rasulullah SAW. Sebab sarang laba-laba kalau dia dilewati manusia langsung hancur. Tapi ini tetap utuh, langsung utuh, tidak melalui proses Pak. Jadi laba-laba itu adalah bagian daripada apa di sini? Junudi, tentaranya Rasulullah SAW. Siapa yang perintahkan laba-laba, siapa perintahkan burung, siapa perintahkan pohon, itu bukan kemampuannya Rasulullah. Ini yang dimaksud illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kau tidak menolong Muhammad, saya akan menolong dia. Pakai kalimat ini ya ikhwah. Selama kita niat benar, cara tak benar, langkah-langkah kita benar, Allah akan menolong kita. Maka teori-teori yang dibuat oleh orang kafir itu semua akan menjadi hina dan sirna ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba. Maka belajar keimanan, bagaimana Allah menolong peristiwa hijrah ini betul-betul ajaib jemaah sekalian. Mungkin Pak ya, ada makhluk yang tidak pernah kita perhitungkan dia menjadi tentara kita. Dan ingat Pak, mungkin ada orang yang kita andalkan, manusia yang paling kita banggakan, justru bisa jadi dia musuh kita, dia mencelakakan kita, dia yang menghinakan kita, dia menjadi asbab kita hina. Jangan remehkan Pak. Ketika Allah punya mau, maka laba-laba menjadi tiba-tiba mengambil peran untuk menyelamatkan. Ada orang mati Pak dan hina, ya. Bagaimana dulu Sambo yang begitu dia terangkat tinggi, dia sepertinya penentu negeri ini, tapi begitu tiba-tiba Allah hinakan, sekejap menjadi terbalik semuanya, menjadi terbalik. Itulah ketika Allah ingin menghinakan seseorang. Rasulullah SAW sebelum beliau meninggalkan kota Mekah, apa doanya Rasulullah SAW ketika sebelum beliau meninggalkan kota Mekah? Apa? Rabbana akhrijna min Allahumma jal. Coba doanya. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma adkhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ternyata sultannya termasuk laba-laba, sultannya pohon, sultannya itu semua kekuasaannya menolong dia. Kita yakin Pak ya, kalau Allah mau hinakan kita Pak, apa yang kita paling tutup hari ini tiba-tiba terbongkar di hadapan orang. Kalau Allah ingin bongkar rahasia kita,
Tapi ketika kita ingin Allah memuliakan kita dengan cara Allah juga gampang sekali. Ya, kemudian di sini wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Ya, Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu sufla, jadi paling hina, paling lemah. Tapi wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah menjadikan kalimat Allah itu adalah yang bersumber dari Allah, Al-Quran, kalimat hak itu menjadi ulia. Sufla itu paling rendah, ulia itu yang paling tinggi. Kalau Allah ingin meninggikan kalimatnya, Pak, tinggikan kalimat Allah, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Maka mari saya mengajak, Pak, ini pelajaran keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ancaman pembunuhan dan ancaman nyawa, Pak, itu berhasil tembus sampai ke Madinah setelah perjuangan berat. Jadi hijrah itu, Pak, memang bukan perjalanan mudah. Apa yang hari ini masih kurang, kita butuh hijrah, Pak. Ibu-ibu yang masih sering bongkar jilbabnya, itu butuh hijrah, berubah. Anak-anakku remaja yang masih sering bolong-bolong salatnya butuh hijrah. Yang belum tegak puasa Senin Kamisnya butuh hijrah. Yang masih belum dekati jiwanya dengan Quran butuh hijrah. Pokok hidup itu, Pak, 3. Innal ladzina amanu, keimanan, wal ladzina hajaru, hijrah, ya, wajahadu fi sabilillah, berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah. Maka mereka ini yang 3 ini golongan, iman, hijrah, jihad, itu pantas menjemput rahmat Allah. Iman tak, hijrah tak, tidak boleh berhenti. Hijrah, perubahan, berubah lebih baik. Jangan monoton di tempat. Harus berpikir lebih baik. Dan mari kita berpikir, Pak, bukan cuma kita hijrah sendiri. Panggil orang-orang lain hijrah. Berpikirlah supaya lebih banyak manusia bisa mengikuti langkah-langkah hijrah yang kita lakukan. Memang bukan ringan, Pak. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Terutama kita hijrah sebelum menemui Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, hijrah sebelum menemui Allah dalam kita menjemput ridha. Pribadi kita, Pak, butuh hijrah. Rumah tangga kita kalau masih ada kelemahan sana sini butuh hijrah, butuh diperbaiki. Ditempel-tempel yang masih bisa ditempel, yang bocor-bocor kita tutupi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang diantara kita langsung lengkap, langsung sempurna, tapi butuh prosesi hijrah. Selamat hijrah, Pak. Dan ketika disebut ini hijrah bagi saya, itu ada semangat pengorbanan.